Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita yakini dan kita imani bahwa keberadaan kita di sini semuanya merupakan dan berkat daripada rahmat dan hidayah dari Allah. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang paling agung, paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, beruntunglah di antara kita ketika di masa-masa tuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan keringanan langkah untuk dapat beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak di antara kaum muslimin yang belum Allah beri mereka itu hidayah, masih lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya ketika di masa-masa tuanya Allah mudahkan dia untuk beribadah, terutama sholat berjamaah di masjid ataupun di mushola. Dan kita tahu bahwa keutamanya sangat besar. Nabi menyebutkan sholatul jamaah afdal min sab'ah wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat pahala dibandingkan dengan sholat sendirian. Belum lagi ketika kita sholat berjamaah, setiap langkah yang kita langkahkan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat. Maka ini diantara bentuk nikmat dari Allah dan tanda kebaikan dari Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, Allah buat dia beramal saleh. Allah mudahkan bagi dia beramal saleh. Maka oleh sebab itu di antara para ulama menyebutkan dan menulis kitab tentang usia 40 tahun, usia 60 tahun. Karena pada usia ini, usia yang sangat menentukan. Orang yang pada usia 60 tahun belum berubah dia, maka akan berat untuk bisa berubah. Tapi ketika dia sudah berubah, di antara tanda kebaikan dari Allah, Allah inginkan bagi dia husnul khatimah, ataupun kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang bisa dia bawa bekal untuk menghadapi Allah pada hari kiamat kelak. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua saya rahimani wa rahmakumullah. Kita ketahui bahwa beberapa hari lagi, bahkan mungkin 1 atau 2 hari lagi, Selasa kalau tidak salah, ataupun bisa jadi tergantung dengan ru'yah pemerintah kita, ketetapan pemerintah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya para ulama kita menjelaskan, biasanya para ulama itu sebelum memasuk suatu masalah yang sangat besar ataupun ibadah yang sangat besar, mereka itu membutuhkan ilmu, mempelajari ilmu dan motivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari itu menyebutkan sebuah bab khusus, babul ilmi qabla qauli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu, Bab berilmu terlebih dahulu sebelum kita itu berkata ataupun beramal. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Orang yang belajar itu kenapa lebih utama? Nabi mengibaratkan seperti bulan di antara bintang-bintang. Karena ketika mereka belajar dan setiap ibadah yang mereka lakukan berdasarkan dengan ilmu,
Orang yang belajar, beribadah dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama, dengan dalil lebih besar pahala dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar melakukannya. Kita akan berikan contohnya. Atau contohnya kita katakan, ya pentingnya kita itu belajar dan berilmu. Orang semua kaum muslimin itu makan dengan tangan kanan. Ini pernah saya contohkan juga. Ya. Tapi di antara mereka makan dengan tangan kanan karena ini lebih sopan. Ini tangan cantik kalau kita ajari anak-anak kita. Lebih sopan, tak beradab kalau makan dengan tangan kiri. Tapi orang yang belajar ketika ditanya kenapa kamu makan dengan tangan kanan, maka dia mengatakan bahwa Nabi yang memerintahkan makan dengan tangan kanan. Nah, yang pertama tadi tak mendapatkan pahala karena dia melakukan bukan berdasarkan dengan dalil ataupun ilmu. Adapun yang kedua mendapatkan pahala. Dia makan dengan tangan kanannya karena mematuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain Bapak Ibu, nanti kita akan sebutkan beberapa ya keutamaan puasa. Ada orang yang berpuasa hanya sekedar bertujuan dia itu untuk melakukan ibadah wajib. Karena Allah yang mewajibkan maka saya berpuasa. Lepas kewajiban dia. Tapi ada orang yang berpuasa karena ingin mendapatkan keutamaannya. Maka orang yang belajar ini tadi, yang mengetahui keutamaannya lebih besar pahala dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar berpuasa melepaskan kewajiban. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus mempersiapkan diri menghadapi Ramadan? Karena bulan ini hanya datang setahun sekali. Dan di bulan ini banyak sekali hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosa mereka dan dibebaskan daripada api neraka. Akan tetapi dengan besarnya keutamaan bulan ini ternyata ada juga manusia yang celaka. Dalam hadis riwayat Abu-Zahar, Anas bin Malik menceritakan pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Ya para sahabat terkejut, kenapa nih tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan? Nabi mengatakan amin. Mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Maka Nabi mengatakan atani Jibril. Tadi Jibril datang kepada dan dia mengatakan, ya Muhammad, raghima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Wahai Muhammad, celakalah orang yang menemui bulan suci Ramadan tapi dosa dia tidak Allah ampuni. Celaka, Pak. Kenapa? Karena Ramadan bagi dia sama seperti bulan-bulan lainnya. Gak ada peningkatan amal soleh, gak ada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia celaka. Yang seharusnya Ramadan ini diampuni dosa-dosa dia, bisa dimasukkannya ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka, tapi gak dapat itu semuanya. Maka inilah manusia yang celaka. Maka Nabi kita pun mengaminkan amin. Memang benarlah dia orang yang celaka. Maka Bapak Ibu sekalian, para orang tua saya rahimani wa rahimakumullah, penting sekali kita mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan jitu, amalan-amalan sakti lah kalau kita bilang, yang kita biasakan dan kita perbanyak ketika bulan suci Ramadan. Jangan sampai bulan ini sama seperti bulan-bulan lainnya. Jangan sampai kita tak terampuni dosa kita karena menganggap bulan ini bulan yang biasa. Maka apa amalan yang harus kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan? Inilah bekal kita Bapak Ibu, ya, untuk bisa kita beruntung di bulan yang penuh dengan berkah ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bulan ini tentu jelas sekali kewajiban kita yang pertama kali adalah as-shaum, berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya ataupun intinya tujuan daripada puasa Ramadan kita ini ialah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita katakan ada sebagian orang yang dia berpuasa hanya sekedar
melepaskan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, karena ini puasa Ramadan wajib, kita harus puasa. Benar, bagus, Anda bagus. Anda akan mendapatkan pahala puasa Anda dan juga lepas kewajiban Anda. Tapi alangkah baiknya Anda ketika berpuasa memiliki niat dan tujuan serta harapan mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Maka kita pelajari apa keutamaannya. Bapak Ibu, banyak sekali keutamaan puasa Ramadan ini. Keutamaannya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang dia berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Bapak Ibu, dosa kita bisa diampuni ketika puasa Ramadan. Syaratnya kata Nabi, imanan wa ihtisaban. Karena keimanan kita kepada Allah, Allah yang mewajibkan puasa ini, serta wahtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dalam diri kita ketika berpuasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, bedanya puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu ada orang umpamanya dia pagi hari ketika subuh masuk sampai jam 10 belum makan dia. Habis itu dia bilang, puasa aja lah aku. Boleh sah puasanya. Niatnya dipasang ketika pagi hari, enggak apa-apa, itu puasa sunnah. Nabi pernah melakukannya. Ketika Nabi datang ke rumahnya, kata Nabi kepada istrinya, "Kita punya makanan." "Enggak ada ya Rasulullah." "Idan inni shaim," aku berpuasa. Sudah pagi tuh, Pak. Ya, ini boleh kalau dia puasa sunnah. Tapi puasa wajib, puasa Ramadan Bapak Ibu, harus setiap malam kita pasang niat bahwa besok kita mau puasa Ramadan. Kalau ada umpamanya ada orang malamnya dia ragu, besok puasa enggak? Besok aku mau pergi nih ke Jakarta, mau safar atau kurang sehat kayaknya tubuh ini. Puasa enggak ya? Nah, ketika esok harinya ya azan berkumandang, puasa aja lah. Yang begini tak sah puasanya Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yubayyit as-siyam falaysa lahu siyam, fala siyam." Siapa yang tak meniatkan puasa setiap malam atau di awal Ramadan sudah dia pasang niat sebulan penuh umpamanya, ya, maka tiada puasa bagi dia. Ini beda antara puasa wajib Ramadan dengan puasa sunnah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, sebab dalam puasa Ramadan harus ada niat dan tujuan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakannya imanan karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis Bapak Ibu yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kalau kita beribadah kepada Allah harus ada harapan dan tujuan serta permohonan pahala ataupun ganjaran dari Allah. Karena ada sebagian orang yang berkeyakinan kalau kita ibadah kepada Allah tak boleh kita mengharap pahala. Ini diantara pemahaman yang keliru, bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Al-Quran maupun hadis, semuanya menunjukkan yabtaguna fadlan min Allah, bahwa mereka beribadah kepada Allah mencari karunia, pahala, wajah ataupun ya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat, pahala, ridha itu semuanya sama. Artinya apa? Setiap ibadah kita wajib disertai dengan harapan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beribadah kepada Allah hanya sekedar melakukan ibadah wajib saja, ya sudah. Mau dapat, mau enggak pahala itu tergantung. Ini enggak boleh. Karena syarat ibadah itu kata para ulama, ibadah yang sempurna terpenuhi 3 perkara. Pertama, harus ada yang namanya itu roja. Roja artinya harapan. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita berharap Allah terima ibadah kita, diberikan ganjaran dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, khauf. Khauf itu adalah rasa takut. Takut kita Allah tak menerima amal ibadah kita. Takut kita Allah menyiksa kita, marah kepada kita. Harus ada dalam ibadah kita. Yang ketiga, karena rasa cinta kepada Allah. Ini yang paling berat. Kalau kita sebenarnya sudah cinta kepada Allah, apapun itu kita tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya memang ibadah kita harus terpenuhi 3 perkara ini.
Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi puasa Ramadan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa as-shaumu junnah. Puasa itu merupakan benteng. Benteng dari api neraka atau benteng daripada segala macam bentuk maksiat. Itu puasa. Harapan kita dengan puasa ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada azab nerakanya. Ini harapan kita. Dan ini yang harus ada dalam hati kita, dalam niat kita ketika berpuasa. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa puasa ini kita tahu bahwa Nabi menyebutkan kelak di surga itu ada namanya pintu Ar-Rayyan. Di antara pintu surga namanya pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Maka disinilah kita berharap, ya Allah, semoga aku termasuk penduduk surga Ar-Rayyan ketika berpuasa. Inilah di antara Bapak Ibu ya keutamaan puasa Ramadan, dan setiap kita berpuasa Ramadan hendaklah kita menghadirkan niat kita dan tujuan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kita termasuk orang yang sukses di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya, maka hendaklah kita tekadkan dari sekarang, kita niatkan istiqamah untuk selalu menjaga sholat tarawih kita di bulan Ramadan. Menjaga sholat tarawih ataupun qiyamul lail. Usahakan Pak, setiap malam ya kita sholat tarawih apapun kondisi kita. Kalau bisa memang berjamaah. Kalau tak bisa karena sakit, tetap kita jaga sholat tarawih kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang dia menegakkan qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud setiap malam Ramadan karena keimanan dan harapan pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Dijaga salat tarawihnya Pak. Kita hidupkan malam Ramadan dengan cara salat tarawih. Sekali lagi, apapun kondisi kita, lakukan salat tarawih. Minimal umpamanya karena sakit atau karena sibuk, minimal 3 rakaat witir kita laksanakan. Dan paling bagus lagi Bapak Ibu sekalian, kita mengerjakannya, istiqomah mengerjakannya secara berjamaah di masjid ataupun di mushola sampai tuntas bersama imam. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man qama ma'a imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang dia sholat malam ataupun sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan bagi dia pahala seperti sholat malam 1 malam suntuk. Di mushola cuma 1 jam kita sholatnya, cuma 11 rakaat ataupun mungkin ada sebagian 23 rakaat. Gak lama Bapak Ibu, tapi pahalanya karena kita mengerjakannya secara berjamaah sampai tuntas bersama imam, Allah tuliskan bagi kita pahala sholat malam 1 malam suntuk. Apalagi Bapak Ibu bertepatan kalau kita sholat tahajudnya dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maksudnya ialah ketika ada orang beribadah pada malam itu, maka pahala yang dia peroleh lebih baik, lebih besar dibandingkan kalau dia beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita tahunkan 82 tahun sekian. Belum tentu di antara kita ada yang mencapai usia 82 tahun. Belum tentu Bapak Ibu. Tapi pahalanya bisa dengan cara kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam Ramadan. Termasuk yang paling utama di 10 terakhirnya kita perbanyak. Kalau bisa kita buat itikaf di sini Pak. Itikaf kita gitu kan sampai jam berapa atau malamnya itu kita hidupkan. Qiyamul lail dengan cara berzikir, dengan cara membaca Al-Quran, istighfar dan seterusnya. Semoga kita mendapatkan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita itu salat tarawihnya berjamaah bersama imam. Karena ada sebagian orang berkeyakinan begini, saya nanti malam mau bangun lagi, mau salat tahajud, boleh silahkan. Ya, sehingga sebagian mereka ketika rakaat ke-8 mungkin kalau dia 11 rakaat ke-8 ketika imam witir dia pulang ke rumah, ini rugi. Ini rugi. Jadi bagaimana? Tuntaskan bersama imam sampai tarawihnya. Nah, kalau malam hari kita terbangun
Mau sholat tahajud jam 4 silakan bangun dan tahajud, tapi jangan tarawih lagi, jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Ya udah dia kerjakan 8 rakaat 2 atau dia kerjakan 10 rakaat 2 sampai 10 atau dia tambah 4 rakaat silakan. Tapi jangan witir lagi. Karena Nabi melarang 2 kali witir dalam satu malam. Kenapa? Pertama Nabi mengatakan ij'alu akhir sholatikum bil laili witr. Jadikanlah akhir malam kalian dengan cara jumlahnya itu witir. Ganjil. Itu sunnahnya. Ya. Nah, kalau kita sholat witirnya 2 kali bersama imam 3 rakaat, nanti malam bertambah 3 rakaat, 3 tambah 3 berapa, Pak? 6. Menjadi genap. Makanya Nabi melarang kita witir 2 kali dalam satu malam. Ya udah 1 kali bersama imam dapat keutamanya, sholat malam 1 malam suntuk, alhamdulillah insyaallah. Ya. Kemudian kita sholat tahajud lagi, silakan lanjut. Ya, tambah tahajud kita, memperbanyak qiyamul lail ketika bulan suci Ramadan. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang ketiga, di antara amalan yang harus sangat kita perbanyak di bulan Ramadan ini ialah kita memperbanyak bersedekah. Memperbanyak sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang kita berikan di bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat dermawan, sangat dermawan. Beliau itu Bapak Ibu bukannya orang miskin, bukan. Tapi beliau adalah manusia yang sangat zuhud, mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Beliau takut kalau beliau mencintai dunia, umatnya akan mengikuti beliau. Padahal beliau orang yang kaya. Beliau punya tanah, punya kebun kurma, tapi semuanya apa? Beliau infakkan fi sabilillah. Mengajarkan kepada umatnya jangan terlalu mencintai dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh Bapak Ibu kita kaya, silakan. Karena ada orang beranggapan bahwa Nabi itu miskin, sebenarnya tidak miskin. Tapi Nabi adalah manusia yang sangat zuhud dan qanaah. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta atau 100 ekor kambing, saya lupa, antara unta dan kambing. 100 ekor, Pak. Nabi sendiri yang berkurban. Pernah kita pas 100 ekor, Pak? Belum pernah, Pak. Nabi 100 ekor, bayangkan. Menunjukkan apa? Harta beliau banyak sebenarnya, tapi semua harta beliau beliau infakkan fi sabilillah. Beliau sedekahkan. Ya. Sampai-sampai belum pernah kita sebutkan tadi, datang ke istrinya, kita punya makanan. Enggak. Aku puasa kalau begitu. Aisyah mengatakan selama 2 bulan berturut-turut dapur Nabi tak berasap, enggak ada yang dimasak. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita sabar ketika kita menghadapi kesusahan, kemiskinan. Ya. Nah, ketika kita kaya punya harta, sedekah. Begitu. Itu Nabi mengajar kepada kita. Nah, Nabi itu manusia yang sangat dermawan. Dan bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Bagaikan sungai yang mengalir. Kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa sedekah yang terbaik ialah sedekah yang kita berikan, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tak mestilah Bapak Ibu kita sedekahkan semua harta kita, enggak mesti. Sebagian saja, mungkin satu hari kita bersedekah 5.000, 10.000, dan sejenisnya. Tapi biasakan setiap harinya kita ada sedekah di bulan suci Ramadan. Terutama mungkin kalau kita punya keluarga yang susah, kita bantu. Tetangga yang susah, kita bantu. Karena begini pahalanya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bentuk sedekah Bapak Ibu, terutama sedekah makanan. Masya Allah, kita banyak makanan, tentunya ada donaturnya, Masya Allah. Ya. Memberi makanan itu Bapak Ibu, ganjaran sangat besar, sangat sekali besar. Bayangkan Nabi pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, ada orang yang Allah ampuni dosanya, atau riwayat yang lain dia masuk ke dalam surga gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Anjing itu haram dimakan, haram dipelihara, tak boleh. Ini anjing liar yang dia dapat di jalanan sedang kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Akhirnya bagaimana? Dia penuhi sepatunya dengan air, dia kasih minum. Allah ampuni dosanya, riwayat yang Allah masuknya ke dalam surga. Itu biasa.
Apalagi memberi makan manusia, terutama orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengaji, orang-orang yang belajar ilmu agama. Tentu lipat gandalah pahala puasanya atau pahala sedekah dia, pahala memberi makan. Dan memberi makan diantara amalan Bapak Ibu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa singgah ke neraka. Pak Bu, pahami bahwa setiap kita punya potensi, setiap kita punya potensi masuk ke neraka dahulu, baru masuk ke surga. Semua kita punya potensi masuk ke neraka terlebih dahulu, baru masuk ke dalam surga. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar. Ya. Maka di antara amalan supaya kita bisa masuk surga langsung tanpa singgah ke neraka, tanpa disiksa terlebih dahulu ialah memberi makan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan. Berilah makan, sambung tali silaturahim. Kemudian salat malamlah kalian ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk ke dalam surga dengan selamat. Maknanya kata para ulama ialah masuk surga tanpa azab, tanpa singgah ke neraka terlebih dahulu. Ini di antara keutamaan. Terutama Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, di bulan Ramadan kita perbanyak memberi bukan puasa kepada orang yang berpuasa. Ini amalan yang perlu kita jaga. Yang perlu kita jaga. Kita niatkan dari sekarang, insyaallah setiap puasa aku bilanglah sama istriku, Dek, ya nanti masak agak banyak ya, masak kue atau masak bubur ya, nanti kasih ke tetangga kita sebelah itu, ya. Antar ke rumah Bang apa dulu gitu kan, Bang Chandra gitu kan, Masya Allah. Siapa ya? Jangan-jangan Bang Chandra nanti banyak mengasih, diantarkan gitu ya ke rumah Pak Rin gitu, Masya Allah. Contoh nih Pak, contoh. Artinya jangan lupa tetangga kita. Ya. Beruntung Pak kalau Bapak punya suami yang rajin masak, yang suka hobi masak. Masya Allah, beruntung itu sebenarnya Pak. Kenapa? Ketika dia rajin masak, suka masak, akhirnya apa? Dia akan masak dan kita terlihat dengan tetangga kita. Masak agak banyak dikit dia, ya, kita kasih tetangga kita sebelah itu. Gitu. Percaya diri kita ketika dia masak begitu. Nah, Bapak Ibu, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Man fattara sha'iman, kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa dia. Subhanallah. Puasa kita dapat pahala puasa kita, insyaallah. Ada orang yang berpuasa 10 orang, kita kasih dia bukan puasa. Kita kasih dia nasi, kita kasih dia bubur, kita kasih dia makanan, roti dan semisal. Maka bagi kita pahala yang sama seperti dia berpuasa. Allah tak pelit dengan pahala itu. Allah berikan kalau hamba yang selalu Allah lipat gandakan pahala dia. Kalau seandainya ada 10 orang memberi dia bukan puasa, dia makan semuanya, alhamdulillah 10 orang dapat semuanya. Saya kasih ya tetangga, rupanya Bang Chandra udah ngasih ke tetangga juga, sama tetangga kita umpamanya. Sama pahala kami dapat pahala memberi bukan puasa kepada orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa dia. Ini di antara Pak yang perlu kita hidupkan dan perlu kita biasakan. Memberi bukan puasa kepada orang yang berpuasa. Ya. Masya Allah Pak, ini antara keutamaan kalau kita punya rezeki, punya uang begitu kan. Mungkin gak bisa kita memasak, udah beli ke kedai-kedai roti umpamanya, atau beli kue-kue basah 10.000 kasih orang-orang yang berpuasa, tetangga kita ataupun orang yang berpuasa. Ya. Atau umpamanya ya kita kasih ke pesantren Pak, Masya Allah di sini kita punya pesantren tahfiz. Ya, anak-anak yang menghafal Al-Quran, antarkan makanan kepada mereka. Pak, saya pernah mengalami Pak, namanya masa pesantren nyantri Pak, dari saya tamat SD sampai saya kuliah. Bagi kita yang nyantri ini Pak, anak pesantren, kalau ada makanan itu sangat senang sekali Pak, sangat senang sekali. Ya. Ketika saya belajar juga di Mekah Pak, alhamdulillah itu setiap hari itu penuh makanan kami. Kulkas kami itu dengan buah, keju, roti. Ya, orang-orang yang memberikannya. Karena mereka paham bahwa mereka orang yang belajar, ya maka perlu untuk diberikan makanan. Dan Nabi juga sudah mengatakan, "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi." Ya, hendaklah yang memakan makanmu orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya. Dan saya di antara kebiasaannya Pak, bukan salah satu apa, tapi di antara betul bahwa saya juga insyaallah juga melakukannya. Biasa tiap hari saya biasakan beli 10.000, 20.000 ya kue, kemudian saya antar ke mahasiswa, ke santri begitu, ke mahasiswa kita. Ini bahagia begitu. Karena kita berharap mendapatkan pahala
meskipun kita cuma 20.000 Pak, atau 30.000, 10.000, ya. Tapi kita berharap mendapatkan keutamaan, kita amalkan ilmu kita, amalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perbanyak amal soleh. Ya meskipun mereka punya makanan, alhamdulillah Pak, punya makanan. Ya, tapi alangkah baiknya kita juga memberikan. Bisa jadi makanan yang kita berikan yang lebih mereka sukai atau mereka yang inginkan. Ya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, mari kita hidupkan ya sunnah-sunnah ataupun amalan ketika bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Ya sedekah apapun itu banyak kita perbanyak ya, dengan cara harta benda, makanan, uang dan semisalnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, atau sebelum terakhir kita katakan, di antara amalan yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ialah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sering kita dengar ya firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka kata para ulama, Syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Ramadan merupakan bulannya Al-Qur'an. Artinya apa? Seharusnya seorang muslim di antara amalan yang harus dia lakukan di bulan Ramadan ialah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan kita tahu pahalanya itu Nabi menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka pahalanya 1 dikali 10. Per hurufnya kita membaca Al-Qur'an maka pahalanya 10. Itu di luar Ramadan. Di Ramadan dilipat gandakanlah pahala kita tersebut membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu, dan Nabi sudah mencontohkan. Di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus bersama Jibril alaihissalam. Utsman bin Affan pernah menghatam Al-Qur'an satu hari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, ya, dia menghatam Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Artinya perharinya beliau 2 kali hatam membaca Al-Qur'an. Mungkin kita nggak sampai segitulah Pak, ya nggak sanggup kita mungkin. Tapi paling tidak kita punya target. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Di bulan ini aku bisa menghatamkan paling tidak 1 kali. Biasakan habis subuh kita membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 4 halaman. Sebelum buka atau sebelum tidur kita baca Al-Quran itu. Atau di waktu-waktu kosong kita pada siang hari baca Al-Quran itu. Hidupkan Al-Quran dengan cara membacanya. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara keutamaannya ataupun amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terakhir Bapak Ibu, puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kata para ulama kita, ruh dan inti daripada puasa adalah bagaimana seorang hamba, seorang muslim itu meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Karena inti daripada puasa ialah meninggalkan maksiat. Orang yang berpuasa tetap meninggalkan maksiat, tetap melakukan maksiat, maka puasa tak ada apa-apa di sisi Allah. Nabi mengatakan, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang dia berpuasa tapi tetap berkata dusta atau berbuat dusta, tetap bermaksiat kepada Allah, maka Allah tak butuh puasa dia. Tak butuh dia meninggalkan makan dan minum dia. Nabi juga bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tak ada pahala dia. Habis pahalanya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu, puasa itu adalah bagaimana kita bisa menahan lisan kita daripada menghibah orang, menggunjing orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekkan orang, merendahkan orang. Itu namanya puasa. Puasa itu bagaimana kita bisa mempuasakan mata kita daripada melihat hal-hal yang haram. Jaga. Tinggalkan HP kita, tinggalkan Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, karena itu sumber daripada maksiat. Nah, kalau bisa begitu Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa takut ya melihat orang itu, wanita yang memakai pakaian yang membuka aurat, takut kita melihatnya karena ketahuan dimarahi, dibentak. Tapi hari ini HP kita, siapa yang tahu? Siapa yang marah-marahi kan begitu? Tujuannya mau update status, sebuah status, tapi lewatlah umpamanya iklan yang mempertontonkan wanita yang berjoget-joget menggunakan rok pendek. Itu kan maksiat. Udah biasa bagi kita hari ini Bapak Ibu ketika melihat hal seperti itu. Enggak sadar kita merupakan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa bagaimana kita mempuasakan tangan kita, jangan sampai mengambil yang bukan hak milik kita. Itu
namanya puasa. Terutama juga Bapak Ibu, kalau puasa kerjakanlah sholat. Ada orang hari ini alhamdulillah dia berpuasa, alhamdulillah sangat bagus dia berpuasa, tapi tidak sholat. Ini keliru. Yang mewajibkan puasa yaitu Allah juga yang mewajibkan sholat. Artinya sama-sama ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhawatirkan kalau dia berpuasa karena tetap meninggalkan sholat, akhirnya apa? Terkikis pahala puasa dia karena bermaksiat kepada Allah, tak mau mengerjakan sholat. Bukan berarti dia nggak berpuasa, tetap dia berpuasa, tapi tingkatkanlah ibadahnya. Dia berpuasa dan juga dia mengerjakan sholat. Kalau Ramadan sebelumnya belum Ramadan, ya dia sering bolong-bolong sholatnya, hanya maghrib saja, hanya isya saja. Ketika Ramadan, tingkatkan lagi semua 5 waktu dia kerjakan. Kenapa? Ketika dia membiasakannya, dia kerjakan, ya, maka terbiasalah dia setelah Ramadan berakhir hidup terus ibadah-ibadah. Terbiasa dia. Kenapa orang tidak sholat, Pak? Karena orang belum merasakan nikmatnya sholat. Kita alhamdulillah, Pak, kenapa kita tak istiqomah? Karena terasa nikmat dalam hati kita. Sama seperti kita makan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Kalau tak makan kita 1 kali saja, rasa resah diri kita ini. Kenapa? Karena kebiasaan makan 3 kali sehari sudah merasuk tadi dan meresap dalam diri kita. Sudah tertancap dalam hati kita. Begitu juga dengan salat 5 waktu. Orang yang sudah terbiasa selama sebulan dia jaga salat 5 waktunya. Kalau dia belum berjamaah, dia kerjakan secara berjamaah di masjid ataupun di mushola. Nah, ketika dia tinggalkan 1 kali saja, akan terasa dalam hidupnya ada kekurangan. Apa yang kurangnya? Apa yang kurang? Oh, belum sholat tadi rupanya. Kenapa? Begitulah sholat. Begitulah sholat, Pak. Maka dia puasa, dia juga mengerjakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita ya untuk bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya nanti di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita termasuk orang yang Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Baik Bapak Ibu, inilah materi kita, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wallahu taala. Di antara 3 rukun untuk apa kita beribadah ikhlas, Ya. Takut, khauf, mahabbah. muhabbah, Cinta. muhabbah kalau orang lihat yang Itu bahasa Arab memang, Pak. Mahabbah itu bahasa Arab. Diambil dari bahasa dia. yang kita baca sama-sama. Iya. Jadi Baik, Pak. itu di antara 3 itu nggak ada disebutkan mana yang diutamakan. Baik. Di antara itu. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan bahwa setiap ibadah harus ada 3 perkara yang terpenuhi. Begitu Pak ya. Yang pertama kali mahabbah. Mahabbah Pak yang pertama kali. Nomor satunya mahabbah. Bahwa kita mengerjakan ibadah itu karena rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika orang cinta kepada Allah, dia akan mengerjakan secara sukarelawan, senang hati, dan lebih mendahului Allah daripada yang lainnya. Maka cinta kepada Allah. Yang kedua, itulah namanya roja. Kita berharap Allah terima ibadah kita, Allah masukkan kita ke dalam surga dengan ibadah ini. Ya. Yang ketiga, takut kita Allah menyiksa kita, takut kita Allah tidak menerima amal ibadah kita. Ini yang paling utama, memang mahabbah. Ini kan yang paling itu mahabbah. Begitu Pak. Tapi memang semua harus penuhi 3 penuh dalam ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ini Ustaz, kan kenapa ulama salafus saleh itu nggak memfokuskan atau mengambil inisiatif ataupun fatwa lah kita katakan bahwasanya kalau kita lihat di sirah-sirah itu kan Rasul itu nggak melaksanakan tarawih itu berjamaah, cuma kalau nggak salah 3 kali. Tapi kenapa digencarkan ulama salafus saleh itu untuk berjamaah, sementara amalan-amalan yang lain dengan bertendensi berasal Rasul nggak melakukan. Baik. Kenapa nggak seperti itu? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus nih. Ya. Dari Pak Arif, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sejarah salat tarawih. Awalnya dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat tarawih itu sendirian. Mulanya Pak, di masjid Nabi sendirian. Datang 1-2 orang sahabat salat di belakang Nabi. Malam pertama banyak
Malam kedua lebih banyak. Malam ketiga sangat banyak. Ya. Malam keempat Nabi nggak keluar lagi. Nabi nggak sholat lagi. Nggak sholat di masjid atau berjamaah lagi. Ketika para sahabat sudah pada nunggu, mana Nabi kok nggak keluar? Mana Nabi? Nggak jelas. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata beliau, aku khawatir ini diwajibkan kepada umat. Ini di antara bentuk cinta Nabi dan sayang Nabi kepada kita. Nabi takut kalau dibiasakan setiap malam Ramadan, Nabi mengerjakan secara berjamaah bersama para sahabatnya, Allah wajibkan sholat tarawih ini. 5 waktu aja Pak, banyak tinggal Pak. Apalagi sampai 11 rakaat, 23 rakaat sholat tarawih itu Pak. Makin banyak orang berdosa. Makanya Nabi gak meninggalkan Pak. Sudah, itu yang pertama. Awalnya sebenarnya sudah termasuk sunnah Pak, berjamaah. Kalau Nabi kalau seandainya berjamaah tarawih itu enggaklah sunnah, enggaklah boleh begitu. Tentu Nabi melarangnya. Tapi di sini Nabi membolehkannya. Artinya apa? Nabi mengajarkannya. Ya sebenarnya pada asalnya adalah sholat tarawih itu kita berjamaah. Nabi sudah mengajarkannya. Itu yang pertama. Nabi meninggalkannya cuma 3 malam atau 4 malam Nabi mengerjakan. Setelah Nabi tinggalkan karena Nabi khawatir Allah wajibkan sholat tarawih ini kepada umatnya. Takut Nabi, khawatir Nabi. Banyak sebenarnya Pak amalan yang Nabi khawatir Pak. Contoh, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salat. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umat, ya, aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum mereka salat atau sebelum mereka berwudu. Jadi Pak, kalau seandainya Nabi ya mewajibkan kepada kita, kalau Nabi tidak khawatir ini berat bagi umatnya. Setiap kita salat Pak begini kita Pak, bersiwak. Bawa siwak, bersiwak begitu. Itu kata Nabi. Tapi Nabi khawatir berat bagi umatnya. Ya udahlah, masa diwajibkan. Tapi Nabi mengajarkan setiap kita hendak sholat, hendak berwudu, ya ataupun sebelum berangkat ke masjid biasakan kita membersihkan gigi kita, supaya aroma tidak sedap tidak keluar dari mulut kita. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pada masa Abu Bakar tetap manusia itu sholat sendirian di Masjid Nabawi. Begitu Pak. Pada masa Umar Pak awalnya. Ketika Umar melihat ya bahwa manusia atau kaum muslimin sendiri-sendiri sholatnya. Ada juga yang berjamaah cuma berapa orang, 3 orang, 4 orang begitu. Masing-masing punya jamaahnya sendiri. Ya. Karena para sahabat tahu bahwa memang disunahkan berjamaah. Maka Umar bin Khattab memerintahkan semua kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah, ya, yang diimami oleh ya salah seorang sahabat namanya saya lupa siapa namanya, Ubay bin Ka'ab. Salah seorang sahabat yang ahli Al-Quran. Berarti Bapak Ibu yang pertama, ini bukanlah sesuatu yang baru atau tidak sunnah, tapi dia merupakan sunnah. Sama seperti begini Pak. Ada orang beranggapan bahwa kita boleh beribadah itu dibuat sendiri-sendiri Pak, umpamanya. Dalilnya apa? Bahwa Bilal itu dia membuat ibadah yang namanya salat sunnah wudu. Dalam hadis Nabi mengatakan, wahai Bilal, ya apa amalanmu sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga? Apa amalanmu? Kata Bilal, ya Rasulullah, aku membiasakan habis wudu sholat 2 rakaat. Kata orang, ini berarti boleh kalau orang beribadah tanpa ada perintah dari Nabi. Ini keliru Pak. Sebenarnya itu merupakan sunnah perintah Nabi. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, summa shalla raka'ataini, ya, la tuhaditsu fihi ma nafsu. Barang siapa yang dia berwudu kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ya, maka diampunlah dosa-dosa dia yang telah lalu. Artinya sholat sunnah wudu itu ada sunnahnya, ada perintah dari Nabi. Hanya saja bila dia membiasakan mengerjakannya, Pak, menghidupkan sunnah ini. Kalau kita enggak gitu Pak ya, habis itu ya wudu begitu. Enggak kita hidupkan sunnah ini. Tapi kalau Bilal setiap dia berwudu pasti dia sholat 2 rakaat. Itu Bilal Pak. Makanya kata Nabi suara terompah dia terdengar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sholat tarawih juga begitu. Dia awalnya adalah sunnah, Nabi mengerjakannya. Apalagi Nabi mengatakan Pak, man qama ma'a imami hatta yusalli, barang siapa yang dia salat bersama imam. Yang hadis yang kita baca tadi, sampai selesai maka dituliskan bagi dia pahala seperti salat malam 1 malam suntuk. Ini menunjukkan bahwa salat tarawih memang disunnahkan berjamaah. Itu Pak. Apalagi sunnahnya dari Umar bin Khattab yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Apa yang dibuat oleh Umar, Utsman, Ali ataupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan sunnah.
yang boleh diikuti, yang boleh kita kerjakan. Begitu Pak. Maka kalau ada orang yang berdalil bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang membuat hal-hal yang baru, enggak. Ketika dia mengumpulkan Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi dan sunnah boleh perlu diikuti. Nabi perintah untuk diikuti. Contoh lain Pak, azan 2 kali Pak. Azan 2 kali merupakan sunnah Utsman bin Affan. Apakah salah? Tidak salah. Azan 2 kali. Nah, pada masa Nabi sekali, pada masa Utsman 2 kali. Jadi Pak, jangan gara-gara ini kita bertikai. Begitu Pak. Jangan Pak. Kenapa? Kalau sesuatu yang memang ada sunnahnya, ada dalilnya, ya sudah kita bertoleransi. Kalau sholat di masjid sekali aja nggak masalah. 2 kali aja nggak masalah. Kalau 2 nggak membatalkan wudhu kita, nggak membatalkan sholat Jumat kita nggak batal Pak. Kalau bapak sholat di masjid yang cuma 1 kali azannya tetap sah. Karena apa yang penting ada khutbahnya, ada sholatnya, itu yang penting. Ya. Yang nggak sah itu Pak yang nggak ada khutbahnya, langsung sholat Jumat 2 rakaat itu nggak sah. Begitu. Atau kita sholat di masjid yang 2 kali azan, silahkan 2 kali azan. Masjid Haram juga 2 kali azan. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi 2 kali azan Pak. Yang masing para ulama menjelaskan bahwa pada masa Utsman bin Affan, ya, waktu itu kaum muslimin makin banyak, sering terlambat sholat Jumat Pak. Kenapa? Mereka masih sibuk di pasar, di pajak, jualan begitu. Sehingga Utsman bin Affan memerintahkan azan pertama sebelum masuk waktu sholat